Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi keempat, metode manajemen proyek TI, dengan subjudul manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek adalah manajemen integrasi proyek yang baik, meliputi proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran-gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Pada proses manajemen integrasi proyek, mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project charter. Kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal project bersama dengan stakeholder, khususnya penggunaan produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek dengan mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren dengan rencana manajemen proyek. Keempat, mengatur dan mengelola eksekusi proyek. Ini merupakan melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di sini mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Kemudian melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, meliputi mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Kemudian menutup proyek. Di sini dia mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Kemudian ada Project Integration Management Summary. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian apa itu proyek charter? Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Maka proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Proyek charter berisi elemen-elemen unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyeknya resmi, manajer proyeknya ada, tujuan proyeknya ada, penjelasan asal-usul proyeknya harus ada, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya dan staf dan juga vendor. Ini dia contohnya, nama proyeknya, manajernya siapa, tujuannya apa, asal-usulnya. Bisa dilihat. Oke. Kegunaan dari proyek charter itu yang pertama adalah pendefinisian proyek secara jelas. Kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Ketiga, identifikasi otoritas proyek. Keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Dan kelima, sebagai fondasi untuk menopang jalannya proyek. Kemudian ada manajemen integrasi proyek, bisa dilihat pada gambar. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah script. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memadu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek meliputi haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, serta pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan juga informasi anggarannya.
Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Kemudian ada alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Ada namanya metodologi manajemen proyek, di mana banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Manpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian yang kedua ada sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari berbagai internet. Kemudian memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di sini ada perubahan tak terhindarkan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran dan penyebaran informasi kinerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.